Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik anak-anak kami sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita luruskan niat seraya berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Minggu lalu telah kita pelajari tentang bagaimana proses kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi di kota Mekah. Beliau diberi nama Muhammad oleh kakeknya, lalu diakikahkan, dipotongkan kambing, disembelih kambing untuk menjadikan akikah kepada Nabi. Lalu pada usia awal beliau disusui oleh seorang sahaya dari Abu Lahab, yaitu pamannya. Abu Lahab itu pamannya Nabi yang bernama Su'aibah. Genap umurnya pada 6 bulan, ya, hampir 1 tahun, maka seorang wanita gurun bernama Halimah Sa'diyah dari kabilah Hawazin menjadi ibu susu beliau selanjutnya selama kurun 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, di usia yang ke-5 tahun, karena kekhawatiran daripada Halimah Sa'diyah akan kejadian-kejadian yang di luar nalar, di luar pikir, di mana Nabi banyak didatangi orang-orang yang tidak dikenal, terutama ketika terjadi pembelahan terhadap hati beliau yang dicucikan dengan air suci. Halimah menjadi khawatir, sehingga kemudian di usianya yang ke-5 tahun Halimah pun mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya. Maka di usia 5 tahun sampai 6 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibunya Aminah. Dan pada usia yang ke-6 tahun Aminah bersama pembantunya Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad untuk pergi berziarah ke kota Madinah pada saat itu yang masih bernama Madinah, ya, Madinah pada saat itu, ya. Di sana lah makam dari ayahnya berada. Jadi diajak ke sana karena Abdullah wafat di kota Madinah ketika berdagang. Maka dia dimakamkan di sana. Ketika di sana dibawalah Muhammad, dan sepulang dari sana, tepatnya di desa Abwa, masih pertengahan antara Makkah dan Madinah, meninggallah Aminah di desa Abwa. Maka Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad kecil kepada kakeknya Abdul Muthalib. Nah, di tangan Abdul Muthalib inilah Nabi Muhammad merasakan benar-benar kasih sayang luar biasa. Beliau diberikan kasih sayang yang luar biasa. Beliau diberikan fasilitas-fasilitas yang mewah karena memang Abdul Muthalib adalah orang kaya pada masa itu. Akan tetapi kebahagiaan Nabi SAW hanya sampai di usia yang ke-8 tahun. Di usia 8 tahun ini beliau tinggal bersama pamannya Abu Thalib, yang kehidupannya bukanlah kehidupan yang berlebih, tapi hanyalah kehidupan yang pas-pasan, sehingga melihat itu di usia yang 8 tahun beliau sudah mengembala domba-domba milik orang-orang Mekah, ya. Dan hal ini pula lah yang menjadikan beliau terjauhkan dari budaya Mekah, budaya kesyirikan orang-orang Mekah. Budaya kesyirikan orang-orang Mekah yang jauh dari tatanan kehidupan yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi lebih banyak menghabiskan waktunya di gurun-gurun, di padang-padang rumput untuk mengembala domba-domba atau kambing-kambing milik
masyarakat kota Mekah pada masa itu. Nah, di sini sampailah beliau kemudian belajar tentang berdagang, dan suatu masa beliau dibawa oleh pamannya untuk pergi berdagang ke Syria, tepatnya di kota Bukhara. Beliau bersama pamannya bertemu dengan seorang pendeta bernama Bahirah yang melihat tanda-tanda kenabian, yang karena pada saat itu Nabi berjalan, di mana beliau berjalan selalu ada awan yang melindunginya, menaunginya, sehingga beliau tidak merasa panas. Nah, melihat itu, maka Bahirah merasa ini adalah satu tanda-tanda kenabian. Maka Bahirah menyarankan kepada Abu Talib untuk pulang. Jangan sampai orang-orang Yahudi di Syria, di Bukhara ini melihat tanda-tanda kenabian ini sehingga membunuh dan mencelakai Nabi Muhammad SAW. Maka seketika itu pun rombongan itu pulang ke kota Mekah demi keselamatan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di usianya yang ke-20 sampai 25 tahun, beliau sudah bisa berdagang, dan beliau dipercaya untuk membawa dagangan milik seorang wanita bernama Khadijah. Beliau pergi bersama pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Nah, Maisarah inilah yang menceritakan bagaimana akhlak Nabi ketika berdagang. Jujur, amanah, ya. Kemudian sopan, tidak pernah menipu dan berbohong. Sehingga dari cerita Maisarah ini, Khadijah semakin percaya dengan Muhammad SAW dan memberikan semua kepercayaan perusahaan dagangnya kepada Nabi SAW. Dan semakin Nabi membawa dagangannya, semakin besar keuntungan dari Khadijah radhiyallahu anha, yang pada akhirnya beliau tertarik kepada Nabi dan menawarkan untuk menikah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Nabi pun menerima. Dan seperti diceritakan bahwa Nabi sangat mencintai Khadijah. Meskipun Khadijah telah wafat, beliau selalu membangga-banggakan Khadijah di depan semua orang. Itu membuktikan rasa cintanya kepada Khadijah yang tidak pernah pudar. Kenapa Rasulullah begitu? Karena Khadijah telah memberikan semua hartanya, dan Khadijah tidak pernah merendahkan Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad tidak memiliki apa-apa, Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di depan Nabi Muhammad dan selalu bersikap lemah lembut terhadap Nabi SAW. Meskipun Nabi pada masa itu sering berkhalwat, sering menyendiri, ya, menjauhkan diri dari budaya-budaya orang-orang Mekah dan merenungi. Beliau selalu berkhalwat, beliau selalu pergi ke gua Hira untuk menyendiri, untuk merenungkan kebesaran Tuhan, sehingga beliau benar-benar terjauhkan dari budaya syirik dan menyembah berhala. Inilah kenapa Nabi Muhammad begitu mencintai Khadijah, karena Khadijah tidak pernah menghalang-halanginya untuk menyembah Allah. Khadijah bahkan selalu menyiapkan keperluan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi SAW dengan Khadijah diberikan keturunan Abdullah, Al-Qasim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua anaknya kecuali Fatimah meninggal dunia satu persatu ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal setelah 6 bulan kematian dari Rasulullah SAW. Baik, sekarang kita masuk kepada yang bagian D, yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab, di mana masyarakat Arab pada masa itu adalah masyarakat yang sangat jahil. Mereka mengutamakan hawa nafsu mereka dan menolak nilai-nilai kebenaran. Kemudian melihat itu, karena ketidakmampuan beliau untuk merubah perilaku dan tingkah laku daripada masyarakatnya, beliau senantiasa menyendiri. Beliau melakukan uzlah. Uzlah ini dalam bahasa Arab artinya mengasingkan diri.
uzlah, ya, mengasingkan diri, dan tempat yang beliau pilih adalah Gua Hira. Hal ini beliau lakukan terus-menerus. Setiap bulan Ramadan beliau pergi, bahkan di luar bulan Ramadan pun beliau selalu melakukannya, hingga pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, yaitu usianya 40 tahun. Ya, pada tanggal 17 Ramadan Nabi didatangi oleh Jibril ketika beliau berada di Gua Hira. Ya, Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya. Setelah wahyu pertama ini turun, maka terjadi masa kosong. Di mana tidak ada lagi turun wahyu yang cukup lama, sehingga Nabi Muhammad SAW merasa resah. Nabi SAW merasa resah. Berkali-kali dia datang ke Gua Hira, tapi tidak ada datang Jibril untuk menyampaikan wahyu yang kedua, sampai turunlah, ya, wahyu yang kedua itu, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang-orang yang berkemah, berkumul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabar, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, ayat yang kedua ini menjelaskan bahwa diserukan kepada orang yang berselimut. Kenapa berselimut? Karena ketika Jibril datang, Nabi Muhammad merasa takut dan gemetar, sehingga dia berselimut. Perintahnya apa? Kum fa'anzir, berdirilah, bangunlah, lalu berilah peringatan. Nah, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan beribadahlah, sembahlah Tuhanmu. Beribadahlah kepada Tuhan. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu, maksudnya sucikanlah hati, niat, luruskanlah semuanya karena Allah semata. Dan warujja fahjur, dan jauhilah segala perbuatan keji, ya, jauhilah segala perbuatan keji. Dan kemudian perintahnya, janganlah engkau menjadi pendai dengan mengharapkan balasan dari manusia, tapi berdakwahlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai saat itu Nabi pun berdakwah. Nabi terbagi dua. Pertama, dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, yaitu dakwah yang dilakukan di rumah Al-Arqam ibn Al-Arqam, ya. Nabi mengajak kepada orang-orang yang terdekat dengan tujuan agar mereka mengikuti, ya. Beliau pun seperti yang telah kita ketahui menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Arqam Al-Akhzumi, ya, sebagai tempat untuk mengajarkan Islam, mengajarkan wahyu kepada orang-orang yang terdekatnya. Maka orang-orang yang pertama kali masuk Islam inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Itu adalah orang-orang yang disebut dengan gelar As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun artinya adalah orang-orang yang pertama masuk surga, masuk Islam. Di antaranya adalah Khadijah radhiyallahu anha,
Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Ummu Aiman. Ini adalah orang terdekat ya. Zaid bin Harith adalah pembantunya, Zaid Harithah adalah pembantunya, Ummu Aiman juga adalah pembantunya, Abu Bakar adalah sahabat dekatnya, Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya, Khadijah adalah istrinya. Dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Dari kalangan pria dewasa adalah Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Dan dari golongan pembantu adalah Zaid bin Harithah dan Ummu Aiman. Nah, berkat dari bantuan Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq, bertambahlah orang-orang yang memasuki agama Islam. Dari tangan mereka ya masuklah Islam, diantaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Amr bin Yasir, bapaknya Amr, Sa'id bin Zaid, Amir bin Abdullah, Utsman bin Madlun, Qadamah bin Madlun, Abdullah bin Madlun, Khalid bin Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Arqam bin Abi Arqam, Ja'far bin Abi Talib, kemudian Kabab bin Al-Ars, Bilal bin Rabah, kemudian ada Abi Zarim Al-Ghafari, Abu Salamah, Imran bin Hashim, bapaknya Imran, Amrin bin Sa'ad, dan Ubaidillah bin Harithah. Dan di antara mereka 10 orang dijamin Allah masuk ke dalam surga. Entah sementara dari wanita masuklah Islam, di antaranya Safiyah binti Abdul Muthalib, Lubabah Ummul Fadal binti Harith, Ummu Salamah istri Abu Salamah, Asma binti Abu Bakar, Asma binti Amis istrinya Abu Ja'far, Ratimah binti Khattab, Sumiyah ibunya Amr. Ini dari kalangan wanita ya. Jadi tugas kamu adalah menghafalkan golongan orang-orang yang masuk ke dalam Islam pertama kali dari golongan wanita saja. Dari golongan wanita saja, saya minta kamu hafalkan nama-namanya dan kamu kirimkan lewat audio visual ya, kamu rekam nama-nama itu, kamu kirimkan ke saya ya. Apa yang saya suruh berarti itu adalah nilai. Apa yang saya suruh berarti adalah nilai. Jadi anak-anak kami mohon untuk bisa melakukannya dengan jujur, amanah, penuh tanggung jawab, karena nanti hafalan itu pun akan menjadi ujian ya. Baik, selanjutnya setelah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 95-94. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Kemudian Nabi SAW memberi wahyu yang selanjutnya, wa anzir ashiratakal aqrabin wahfidz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Surah Asy-Syu'ara ayat 214 dan 15. Setelah Nabi menerima wahyu ini, maka Nabi secara terang-terangan melaksanakan dakwah ya. Dikumpulkannya orang-orang di kaki gunung Syafa pada saat itu, karena beliau adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat Mekah, maka orang-orang Mekah pun berkumpul, karena yang memerintahkan berkumpul adalah Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan gelar Al-Amin pada masa itu. Kemudian setelah manusia berkumpul di kaki gunung Syafa, beliau menyampaikan
bahwa beliau adalah seorang nabi utusan Allah, memerintahkan kepada mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan mengesakannya, serta meninggalkan sembahan-sembahan mereka berupa patung-patung yang telah mereka sembah selama ini. Nah, dari sini terbagilah pada saat itu golongannya menjadi 3. Golongan yang pertama adalah golongan yang menerima. Ada yang menerima. Golongan yang kedua adalah yang menunggu, melihat, tidak mengikuti, hanya melihat tapi tidak membantah. Mereka sedikit percaya. Kenapa? Karena yang berbicara adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini mereka kenal sebagai orang yang berakhlak mulia. Lalu golongan ketiga adalah orang yang benar-benar menolak. Mereka menolak kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan sesembahan nenek moyang mereka berupa patung-patung yang sudah turun-temurun mereka menyembahnya, dan mereka merasa diuntungkan dengan penyembahan mereka terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian orang-orang yang golongan ketiga inilah seperti Abu Lahab, ya, dan pengikut-pengikutnya dari kalangan paman Nabi yang bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Kemudian banyak cara yang mereka lakukan untuk menghambat dakwah Rasul. Di antaranya mereka mencoba menyuruh Abu Talib untuk menghentikan dakwah keponakannya ini. Namun Nabi menolak. Nabi mengatakan, demi Allah, meskipun seluruh anggota keluargaku mengucilkanku, aku akan terus berdakwah, menyebarkan ajaran Islam. Mereka juga memujuk, menawarkan kedudukan. Mereka menawarkan jabatan kepada Nabi Muhammad, dan mereka juga menawarkan wanita. Namun Nabi mengatakan bahwa meskipun di tangan engkau letakkan di tangan bulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini. Nah, kegagalan demi kegagalan yang terasa oleh kaum Quraisy untuk menghambat dakwah Nabi menjadikan mereka sangat marah. Kemudian yang menjadi pelampiasan mereka adalah budak-budak mereka yang lebih dahulu masuk Islam. Mereka bunuh dan mereka siksa. Seluruh pengikut Nabi selalu diancam dan diteror agar menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, paman Nabi SAW, menyewa orang-orang Yahudi untuk mengajak dan mengejek, mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Akan tetapi justru akhirnya si Yahudi itu masuk Islam karena keluhuran akhlak Nabi SAW. Setelah gagal, mereka menawarkan harta benda dan wanita seperti yang telah disebutkan tadi, tapi tetap saja Nabi tidak mau. Mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal tersebut. Utbah bin Rabi'ah inilah yang menawarkan kedudukan dan harta kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kafir Quraisy gagal lagi dalam pengutusannya Utbah bin Rabi'ah, maka pada akhirnya mereka melakukan boikot kepada Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh orang-orang kafir Quraisy memboikot dengan 6 poin. 1. Orang-orang Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Orang Quraisy tidak akan menerima permintaan nikah dari orang Islam. Orang Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Orang Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Orang Quraisy tidak akan mengantarkan mayat orang Islam yang dikubur. Orang Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Inilah boikot yang telah mereka lancarkan. Dengan boikot ini pada akhirnya Nabi memang benar-benar menjadi dan pengikutnya benar-benar terisolasi, sehingga mereka memang benar-benar mengalami masa kesulitan yang luar biasa. Undang-undang ini digantung di dinding Ka'bah
dan ditulis oleh Mansur bin Ikrimah. Akan tetapi setelah 3 tahun undang-undang ini rusak dengan sendirinya dimakan rayap. Lalu kemudian undang-undang itu dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Isa bin Amr, Mut'im bin Adi, Abu Bukhtari bin Hisham, dan Zama'ah bin Al-Aswad. Mereka merasa kasihan terhadap orang-orang Islam yang berasal dari kaumnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita. Inilah dakwah yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai macam intimidasi yang beliau rasakan, yang dirasakan oleh umatnya. Pada intinya proses dakwah Nabi di kota Mekah berjalan selama 13 tahun. Beliau berdakwah terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama metode secara sembunyi-sembunyi, yang masuk Islamlah pada saat itu kerabat terdekatnya, dan dari Abu Bakar serta Umar, dari Abu Bakar dan Khadijah adalah orang dewasa yang juga menjadi peran penting tersebarnya agama Islam ini. Dari mereka masuklah orang-orang Islam ya, yang selanjutnya mereka inilah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Lalu setelah datangnya perintah untuk menyampaikan dakwah yang secara terang-terangan, maka Nabi mengumpulkan orang-orang di Bukit Safa dan menyampaikan tentang risalahnya. Nah, terbagilah orang pada saat itu menjadi 3 golongan. Ada yang menerima, ada yang diam saja, dan ada yang menolak. Dan penolakan ini datanglah dari kaum Quraisy yang merasa dirugikan dengan datangnya agama baru, karena dengan agama lama mereka merasa diuntungkan, mereka merasa bisa mendapatkan harta duniawi dan kekuasaan. Nah, karena pada masa itu yang masuk Islam adalah budak-budak, orang-orang miskin, sedangkan orang-orang kaya mereka menolak karena mereka sudah bahagia dengan penyembahan berhala. Ya, diantaranya Abu Lahab, paman Nabi sendiri, ya. Abu Jahal juga menolak dakwah ini, dan banyak lagi orang-orang yang kemudian berusaha melakukan intimidasi. Yang pertama, mereka membujuk Abu Thalib agar membujuk Nabi Muhammad meninggalkan dakwah, tapi Nabi menolaknya. Lalu mereka mengutus seseorang ya untuk menyampaikan tawaran berupa harta, jabatan, dan wanita, tapi Nabi juga pun menolaknya. Namun pada akhirnya inilah yang menjadi kemarahan orang-orang kafir Quraisy, dan orang-orang yang mereka siksa adalah budak-budak mereka yang telah masuk Islam. Budak-budak mereka yang telah masuk Islam mereka bunuh dan mereka siksa. Dan terakhir mereka melakukan boikot kepada Bani Hashim dan Bani Umayyah, yang kebanyakan mereka lah yang masuk ke Islam, Bani Hashim dan Bani Umayyah. Inilah dakwah Nabi SAW yang penuh dengan emosi, yang penuh dengan ketersiksaan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Minggu depan kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Kita akhir dengan, ingat ya tugas tadi yang telah saya sebutkan, saya hafalkan nama-nama orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita. Ya, kamu setorkan lewat hafalan audio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.